Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai operator let dan order by. Nah, kita mulai dari yang pertama, yakni operator let. Nah, saya akan menggunakan data source, yakni satu adalah integer, angka, dan kedua adalah string, buah. Oke, operator let itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal. Nah, yang dimaksud dengan lokal di sini adalah variabel yang hanya dikenal di dalam ruang lingkup SQL itu sendiri. Ya, maksudnya yang hanya dikenal di dalam ruang lingkup LINQ itu sendiri. Ya. Nah, sebagai contoh, var hasil sama dengan from i in angka, kemudian let a sama dengan i tambah 1. Setelah itu select a. Nah, kemudian saya tampil integer i in hasil. Saya cetak. Nah, dari hasil ini kita lihat akan diperoleh hasilnya adalah 24 menjadi 25, 54 menjadi 55. Nah, dari sini akan Anda lihat setiap nilai yang dibaca oleh i diwakili oleh i, kemudian akan ditambah 1 dan disimpan ke dalam a, dan a inilah yang akan di return. Nah, variabel a ini hanya dikenal di lokal. Nah, lokal dimaksud hanya dikenal di dalam penulisan LINQ ini. Setelah penulisan LINQ ini selesai, maka tidak akan lagi dikenal apa itu a. Ya? Oke. Nah, berikutnya penulisan let, pendefinisian let, dapat kita tuliskan lebih dari satu variabel. Ya. Nah, sebagai contoh, saya menuliskan misalnya a adalah i dikali 3. Ya. Nah, kemudian let atau mungkin kali 2 aja ya. Kali 2. Kemudian b sama dengan i ditambah 5. Kemudian let c sama dengan a kurang b. Nah, c inilah yang akan dikembalikan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita dapat ini. Apakah benar? Nah, kita coba tes untuk angka yang pertama. I mewakili 24. Nah, 24 dikali 2, maka didapatkanlah 48. Kemudian, I 24 ditambah 5, dapat 29. Nah, baru dari sini 48 dikurang 29, didapatkanlah 19. Cocok? Nah, jadi dari sini dapat Anda lihat pendefinisian dari let dapat kita definisi lebih dari satu variabel. Ya? Oke. Nah, kalau misalnya nah, dengan menggunakan string, kita tutup ini. Kita tutup. Nah, kita sekarang ganti data source. Nah, ini dia. Saya akan menggunakan let. Nah, jadi misalnya ya, var hasil sama dengan from i in buah. Let a sama dengan i dot substring. Nah, misalnya saya mengambil dari substring apa? Dari berapa? Mau kita ambil? Nah, misalnya 0,3. Setelah itu select a. Kita lihat hasilnya. String i in hasil. Nah, maka
dapat Anda lihat I mewakili nama buah yang pertama, yakni anggur. Diambillah 3 karakter pertama, mulai dari karakter indeks 0 sebanyak 3 karakter. Anggur dapatlah ang, jeruk dapatlah jer, semangka dapat sem, dan seterusnya. 3 karakter pertama. Nah, 3 karakter pertama inilah akan disimpan ke variabel A. Setelah itu A inilah yang akan dikembalikan. Oke. Nah, itu adalah penggunaan dari let. Tidak semua link queue harus kita gunakan let, tergantung kondisi, tergantung kasusnya. Oke, nah kita lanjut ke operator yang berikutnya, yakni order by. Nah, kita balik lagi ke atas. Let-nya saya hapus. Kembali ke I. Order by, fungsinya adalah untuk pengurutan. Nah, saya tuliskan order by I. Nah, hasilnya bagaimana? Dia akan mengurutkan secara ascending. Akan diurutkan secara ascending, dari kecil ke besar. Kalau secara descending bagaimana? Jika secara descending, kita tambahkan keyword descending. Hasilnya, nah, terbalik. Nah, penggunaan dari operator order by dapat dituliskan dalam query syntax maupun method syntax. Nah, jadi kalau yang Anda lihat saat ini adalah masih dituliskan secara query syntax. Secara method syntax bagaimana? Nah, saya jadikan komentar. Saya akan menuliskan pengurutan dari 8 angka ini secara method syntax. Var hasil sama dengan angka dot order by dalam kurung I, di mana I. Nah, jadi kalau dengan cara ini hasilnya adalah ascending. Nah, setiap angka akan diwakili oleh I dan diurutkan secara ascending. Nah, kemudian kalau secara descending bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Di dalam order by, perintah order by ada 2. Order by dan order by descending. Nah, jadi kalau dengan order by descending, itulah akan menjadi urut descending dari besar ke kecil. Nah, itu kalau secara method syntax. Nah, dengan data source yang kedua. Sekarang saya balik ke data source yang kedua. Ini saya tutup. Saya buka lagi yang data source buah. Nah, saya akan mengurutkan. Ini line-nya saya hapus. Ini juga saya kembalikan menjadi I. Nah, order by I tanpa ada descending. Berarti dia pengurutan secara ascending. Mulai dari A sampai dengan, nah di sini tertinggi adalah S. Kalau secara descending, nah terbalik. Tidak? Oke. Nah, ini penulisannya secara query syntax. Nah, bagaimana dengan method syntax? Ya, sama seperti yang di atas. Jadi kalau saya tutup, var hasil sama dengan buah.order by. Nah, tetap ada 2 kan? Nah, jadi kalau secara descending, I sama dengan lebih besar I.
bisa. Oke. Nah, sekarang yang saya inginkan sekarang adalah pengurutan yang agak berbeda. Nah, saya menuliskannya mungkin seperti ini dulu. Nah, saya kembali ke query syntax. Descending-nya saya hapus. Oke, kita lihat. Nah, jika saya tuliskan perintah seperti ini, kira-kira apa yang Anda dapatkan? Nah, order by i.substring 1,1. Nah, kita lihat dulu. Substring 1,1. Maksudnya apa? Nah, substring 1,1 berarti dia mengambil karakter indeks 1. Berarti karakter kedua. Misalnya sebagai anggur ini kan, huruf A ini indeks 0. N ini indeks 1. Nah, indeks 1 sebanyak 1. Berarti karakter kedua kan? Nah, karakter kedua inilah yang akan diurutkan. Sehingga kalau Anda lihat karakter kedua ya, A, E, kemudian E, baru I, N, P, baru U. Nah, jadi karakter kedua inilah yang akan diurutkan. Diurutkan berdasarkan karakter kedua. Ya, akan diurutkan berdasarkan karakter kedua. Nah, kalau dituliskan secara query syntax, secara metode sintaks, bagaimana? Nah, ini adalah metode sintaks ya. Sama. Berarti di sini i di mana? i.substring 1,1. Nah, hasilnya adalah. Nah, kalau ini kan ada descending-nya ya, terbalik. Nah, kita lihat terbalik. A, E, I, N, P, dan U. Nah, ini dari besar, dari U dulu sampai dengan A. Karena order by descending. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari operator let dan operator order by. Ya, operator let untuk mendeklarasikan variabel lokal yang hanya dikenal di dalam penulisan link queue itu sendiri, dan operator order by untuk pengurutan. Oke, apabila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.